seperti itu, sejarah yang secara faktual memang betul-betul terjadi di masa lalu, apabila kesejarahan itu kemudian dicatat apa adanya, itu tidak menjadi masalah, bahkan akan menjadi spirit yang sangat kuat bagi masyarakat untuk dia itu muncul sebagai manusia-manusia merdeka, manusia-manusia yang ingin menjadi manusia yang tidak ada dalam kendali orang lain. Tetapi kalau semacam Ba'lawi, ini kita sebenarnya mau ngomong Ba'lawi. Alhamdulillah ini udah ada Kiai Haji Dr. Ubaidillah Tamam Al-Mutamakin. Assalamualaikum Kiai Dr. Ubaidillah. Ya, tambah keberkahan ngobrol santai saya bersama Mas Rik. Ini kita ngomong kemana-mana ini dokter. Kita tadi mengomentari seorang Ba'lawi yang bicara tentang nasab tidak boleh diisbat oleh mimpi, sementara di dalam literatur Ba'lawi banyak sekali hal-hal yang terkait dengan mimpi-mimpi. Kemudian Ba'lawi memberi contoh bahwa ada seorang yang mengaku keturunan Sunan Giri, yang merasa dirinya keturunan Sunan Giri, yang diisbat oleh hanya seorang kakek-kakek atau diisbat oleh mimpi-mimpi. Kemudian Ba'lawi ini, Pak Dokter, mengatakan bahwa kalau nasabnya para Ba'lawi ini dicatat dengan rapi. Bahkan di Indonesia ada seorang ahli nasab yang bisa untuk mendeteksi seluruh habaib Ba'lawi yang asli dari Indonesia dan Malaysia. Saya kira ada beberapa hal tadi saya telah komentari ini agar Dokter Ubaidillah ini juga bisa untuk mengikuti obrolan kita di malam hari ini, bahwa omongan-omongan Ba'lawi ini selalu falasi. Di sana ada hal-hal yang ia ingin sampaikan sebagai message. Yang pertama, bahwa nasab Wali Songo itu acak-acakan. Yang kedua, bahwa nasab Ba'lawi itu rapi. Yang ketiga, dia kemudian memotong bahwa siapapun yang mengaku turun Wali Songo, maka dia harus mempunyai data-data yang kuat. Sehingga sampai Rizik Syihab itu agak ngelelece istilah orang Banten itu terhadap nasab Wali Songo. Kalau pengen diisbat, tes DNA dong. Sekarang sudah ada rambut. Itu ada asbabul wurudnya itu, Mas Rifki, di mana seorang Rizik Syihab dan menantunya Hanif Alatas itu berbeda pendapat. Itu video Rizik Syihab itu video yang ada atau muncul sebelum isu nasab ini muncul. Yaitu ketika adanya sebuah gerakan dari para keturunan Wali Songo yang ingin kemudian mereka mengumpul, membuat satu perkumpulan untuk menghimpun nasab-nasab yang berserakan untuk dijadikan dalam satu payung perkumpulan keturunan Wali Songo. Kemudian dari sebagian riwayat yang ada sesuai dengan fakta historis Suhro Istifadah ketika itu, ada para turun Wali Songo itu yang menyatakan ke Ba'lawi. Nah ini riwayat yang menyatakan bahwa Wali Songo ke Ba'lawi ini ada di dalam kitabnya Ba'lawi, yaitu kitab Syamsul Zahirah yang ditulis atau dicetak ulang 1984. Kemudian itu setelah ditelusuri itu akan mentok kepada 1930 sampai 1969 ditulis oleh Salim bin Jindan. Akhirnya dari Ba'lawi ini banyak yang keberatan karena banyak keturunan Wali Songo yang pakai gelar Habib waktu itu. Makanya Rizik Syihab mengatakan kalau mengaku Habib, ya kan, keturunan daripada Ba'lawi, ya harus tes DNA. Sekarang sudah ada rambutnya Nabi itu. Nah, bagi mereka-mereka yang mengaku keturunan daripada Nabi, harus mau tes DNA. Jangan sampai nanti hasil tes DNA Nabi kemana, dia kemana. Nah, semua kata-kata itu sekarang mentok dan berbalik kepada mereka sendiri. Yaitu ketika hasil uji tes DNA para sadah-sadah
keturunan Nabi Muhammad di dunia ini sudah keluar, di mana para keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari keluarga Abadilah, dari keluarga Ashraf Aon, kemudian dari keluarga Ar-Rasi, dari keluarga Az-Zaidi, dari keluarga Al-Hashimi, dari keluarga-keluarga yang ada di Maroko, bahwa mereka semuanya J1. Sedangkan Ba'lawi ini ketika hasil tes DNA-nya ini berbeda sendiri. Yang lain keturunan Nabi itu J1, dia G. Akhirnya ketika ini sudah itu keluar berbarengan dengan isu nasab ini kemudian Syuro dan Istiadah juga Ba'lawi, bukan hanya secara dia tidak terkonfirmasi, tapi secara ilmu juga tidak catat oleh para pakar NASA sampai abad ke-10 996 Hijriah ada kitab Fathul Talib. Kemudian menurut ilmu sejarah juga yang paling pertama kali menyebut ada Ali As-Sakran di tahun 895. Kemudian secara akhlak juga itu jangan sangat jauh dan terbuka berbagai macam kasus di mana dari keluarga Ba'lawi ini kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti kasus-kasus perzinahan, kasus-kasus perampokan, begal motor dan lain sebagainya. Nah, ini mereka kemudian semakin ketakutan. Akhirnya sang menantu tampil begitu bahwa tes DNA ini haram karena tidak sesuai dengan syariat. Nah, jadi itu asbabul wurud daripada pertama bagaimana Rizik Syihab menyikapi dalam masalah tes DNA. Yang kedua adalah bagaimana Hanif Alatas kemudian menghancurkan kesimpulan-kesimpulan pendapat daripada mertuanya itu yang menggalakkan dan menghancurkan orang-orang yang mengaku turun Nabi untuk tes DNA. Ceramah-ceramah tadi itu sebenarnya untuk mereka sendiri ya, lebih utama itu untuk mereka sendiri. Gimana ya Imad melihat fenomena-fenomena ceramah-ceramah, mereka ceramah tapi itu ternyata itu menunjukkan diri mereka sendiri begitu ya itu. Ya, memang ini adalah sebuah istilahnya bisa jadi kalau para golongan yang tidak terlalu ta'aluk kepada ilahiyah bahwa ini ada kebetulan gitu ya. Tetapi bagi orang-orang yang mempunyai ta'alukan jaziman billahi subhanahu wa ta'ala bahwa ini adalah kehendak Tuhan, di mana peluru-peluru yang mereka dulu itu tujukan kepada Wali Songo dan masyarakat pribumi terkait nasab mereka dan nasab Wali Songo, itu hari ini semuanya mengarah peluru itu kepada mereka. Dulu mereka mensyaratkan kitab sezaman untuk keturunan Sunan Gunung Jati yang akan menikah dengan seorang Ba'lawiyah, kemudian dipersulit oleh Rabita Alwiyah karena diminta antara Sunan Gunung Jati dan Pangeran Pasarean harus ada kitab sezaman 3. Ketika mereka diminta kitab sezaman dari Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah, 1 saja mereka tidak bisa untuk memberikannya. Kemudian ketika mereka mengatakan Bahar Semit bahwa keturunan Wali Songo telah terputus 500 tahun, setelah kita uji berdasarkan ilmu nasab dan ilmu sejarah, mereka terputus 550 tahun menurut ilmu sejarah dan 651 tahun menurut ilmu nasab. Karena kitab nasab yang pertama menyebut nama Abdurrahman Segaf dan keluarga itu adalah kitab Tuhfatul Talib pada 996 Hijriah. Dihitung dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa di 345 Hijriah, itu 651 tahun kekosongan riwayat. Nah, sedangkan di dalam ilmu nasab itu tidak bisa kita mengisbat nasab
kecuali dengan kitab-kitab nasab sebelumnya. Istidlal daripada Ali As-Sakran di abad 9, di mana ketersambungan keluarga mereka Ba'alwi Abdurrahman Segaf itu berdasarkan kitab Tabaqat As-Suluk yang ada di 732 Hijriah di abad 8, itu berarti karena bukan kitab nasab, As-Suluk itu tidak memiliki pegangan yang kuat sebagai sumber sejarah atau sebagai sumber nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, nasab mereka ini adalah nasab yang sangat lemah, atau bisa dikatakan paling lemah dari seluruh para keturunan Nabi yang mengaku sebagai turun Nabi di dunia ini. Nah, kalaulah mereka mengatakan mereka paling sahih, itu faktual, tidak sesuai dengan fakta, di mana setelah ditelusuri tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat nama mereka. Syarif Abu Jadid yang mereka membonceng silsilahnya pun sama sekali tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Abad ke-4, 5, 6, 7, 8 itu dicatat sebagai keturunan Nabi, tidak ada. Ketika Syarif Abu Jadid tidak dicatat sama sekali sebagai turunan Nabi, kemudian mereka mencangkok silsilah Syarif Abu Jadid ini, maka cangkokan di atas cangkokan yang lemah adalah sangat-sangat lemah. Bukan hanya sangat lemah, ini sampai masnu, maudhu, wa manhul. Jadi ini nasabun manhul. Betul-betul nasab yang diciptakan di abad ke-9 itu. Kemudian di dalam ilmu sejarah, kitab-kitab sejarah yang ada di abad 9 itu mudtarib. Semuanya tidak ada yang teguh menyebutkan silsilah mereka. Tabaqatul Khawas itu diacak-acak isinya itu. Ada interpolasi di mana-mana di sana yang ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsi. Itu ada penambahan tentang di mana abun jami'un atau jaddun jami' antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Karena selain mereka itu dulu mencangkok daripada keluarga Syarif Abul Jadid, mulanya mereka itu adalah mengatribusikan diri terhadap keluarga Al-Ahdal. Di mana nama-nama seperti Alwi, Ubaid, Isa, Muhammad itu ada di dalam amudun nasab dari keluarga Al-Ahdal. Maka ketika As-Suluk di 732 itu menyebut seorang yang bernama Muhammad bin Sulaiman berhijrah dari Irak ke Hadramaut, kemudian keluarga As-Segaf, ini Abdurrahman Segaf di abad 9, mengatribusikan diri, kakek gua bareng tuh sama kakek lu tuh yang ada di As-Suluk itu. Padahal kakek dia itu sama sekali tidak disebutkan oleh As-Suluk. Jadi ketika Al-Ahdal ini kakeknya yang bernama Muhammad bin Sulaiman ini disebut dalam kitab sejarah, dia berpindah dari kota yang ada di Irak menuju Hadramaut, lalu Abdurrahman As-Segaf ini keluarganya mengatakan, kakek aneh bersama kakek ente datangnya. Nah, kemudian diciptakanlah bahwa kakek aneh dan kakek ente itu adalah bersepupu, bahkan ada salah satunya yang bersaudara. Kalau bersepupu berarti kakeknya satu. Maka nama-nama itu Alwi, Isa, kemudian Ubaid, itu semuanya ada. Di silsilah Abdurrahman Segaf ada, di silsilah Al-Ahdal ada. Inilah yang kemudian saya menyimpulkan pada awalnya silsilah mereka itu sama dengan Bani Ahdal. Yaitu Ubaid bin Isa bin Alwi. Bukan seperti yang ada sekarang, yaitu dibalik Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Kenapa itu sampai terjadi perubahan silsilah itu? Karena di abad 9 Al-Muqrizi itu sudah meragukan silsilah Al-Ahdal. Jadi silsilah Al-Ahdal ini sudah diragukan dan dinafikan bahwa Aon tidaklah sebagai anak daripada Musa Al-Kadzim. Kan Al-Ahdal ini adalah nasabnya Alwi, Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham bin Muhammad
bin Aun bin Musa al-Kadzim. Musa al-Kadzim tidak punya anak namanya Aun. Nah, ini pinter keluarga Balui Abdurrahman Segaf. Dia kemudian mencari-cari. Kita jangan di sini. Jadi tadinya itu dia mengaku sebagai syarifnya itu nyantol di Bani Ahdal, nama Alwi, nama Ubed, nama Isanya itu diambil. Tapi kemudian karena ketahuan di sana itu nasabnya itu terbentur oleh kitab-kitab nasab di mana Musa al-Kadzim tidak punya nama anak bernama Aun, mereka pindah pelan-pelan. Nah, ketika pindah pelan-pelan di kitab yang sama juga di As-Suluk menemukan silsilah daripada Syarif Abul Jadid. Ini nih silsilah ini nih katanya yang kira-kira kita bisa ngambil di sini. Karena di sini tidak ada saudaranya yang ada di Hadramaut. Ketika tidak ada saudaranya, berarti tidak akan ada yang mengetahui. Nah, disitulah kemudian mulai di abad 9 ini terjadi dinamika antara keluarga Al-Ahdal dan keluarga Balawi sampai kemudian terbentuklah dengan sendiri Ali As-Sakran ini menulis secara formal dan secara sudah jaziman, tidak ittirab lagi, bahwa nasab mereka bukan lagi dengan Al-Ahdal, tetapi nasab mereka sekarang adalah ke Syarif Abul Jadid. Lalu bagaimana caranya supaya mereka ini bisa nyangkol bahwa Syarif Abul Jadid punya kakek namanya Jadid, Jadid ini punya adik namanya Alwi. Padahal Alwi ini sama sekali tidak ada dalam kitab As-Suluk. Sama seperti kakek mereka ketika diatribusikan datang bareng bersama kakeknya Al-Ahdal, Muhammad bin Sulaiman. Kemudian kakek mereka ini dikatakan bareng sama hijrahnya dengan kakeknya Al-Ahdal. Padahal kakeknya Balawi ini sama sekali tidak ada di dalam As-Suluk. Jadi semuanya itu saling cangkok-mencangkok. Kemudian di abad 9, karena mereka juga punya pengikut, ada yang punya muridnya ini memperkuat. Maka pada abad 10 ini mulailah 100 tahun kemudian mulai kuat ini yang namanya nasab daripada Ba'lawi kepada Ahmad bin Isa. Ditambah lagi Al-Masra'ur Rawi diciptakan. Sebelumnya itu Al-Ghurarul Baha'id Gau diciptakan 960 Hijriah oleh Khirid. Kemudian Al-Masra'ur Rawi di abad 11 diciptakan pula. Semakin kuat dan dari situlah kemudian banyak ulama yang mengutip dan menukil dari kitab-kitab Balawi. Sehingga seorang Ibnu Hajar mengambil dari kitab Al-Juz'ul Latif dari Abdullah bin Abu Bakar atau Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Jadi bukan Ibnu Hajar bertemu dengan Abu Bakar Al-Idrus berguru, tapi Ibnu Hajar ada di Mekah bertemu dengan muridnya Abu Bakar Al-Idrus yang membawa kitab Al-Juz'ul Latif di mana di dalamnya ada sanad-sanad thariqah, ada sanad libasul khirqah ditulis oleh Ibnu Hajar. Karena apa Ibnu Hajar itu mencatat? Karena pada masa lalu seorang ulama itu akan semakin kuat otoritas keagamaannya itu apabila banyak mempunyai silsilah-silsilah sahabat, baik dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu filsafat dan lain sebagainya. Maka ada istilah al-jamma', orang-orang yang mengumpulkan sanad-sanad silsilah. Jadi ada silsilah itu dengan bil wijadah, ada silsilah bil ijazah. Ini kalau Ibnu Hajar ini hanya bil wijadah. Jadi bil wijadah dari Abu Bakar Al-Idrus karena menemukan kitabnya Al-Juz'ul Latif, ijazahnya itu dari muridnya Abu Bakar Al-Idrus. Jadi ijazahnya itu dari dari murid Abu Bakar Al-Idrus, tapi wijadah menemukan silsilah itu dari kitab. Kemudian menuliskan silsilahnya sebagai murid daripada Abu Bakar Al-Idrus, walaupun dia tidak bertemu dengan Abu Bakar Al-Idrus itu. Jadi bagaimana seorang Ibnu Hajar bisa kemudian meneliti nasabnya Abu Bakar Al-Idrus, sementara Ibnu Hajar sama sekali tidak bertemu. Kemudian dengan husnudzon, ya ini husnudzon lagi ini.
Dengan husnudzon, Ibnu Hajar kemudian mencatat nama-nama silsilah-silsilah sanad, baik thariqat qadiriyahnya, itu dicatat oleh Ibnu Hajar. Jadi di dalam kitab Al-Juzul Latif itu di sana bukan hanya ada silsilah thariqahnya Abu Bakar Al-Idrus kepada Faqih Muqaddam, tetapi juga ada silsilahnya Abu Bakar Al-Idrus kepada Imam Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Asy-Syadzili, kepada Ar-Rifai dan lain sebagainya. Nah, kemudian Ibnu Hajar mencatat semuanya, baik dari Abdul Qadir Al-Jilani, dari Ar-Rifai, dari Asy-Syadzili, termasuk dari Faqih Muqaddam itu. Nah, jadi itu namanya sanad bil wijadah. Sanad karena menemukan sebuah buku, sebuah kitab yang menurut sebagian ulama itu cukup untuk kita menisbatkan diri menjadi penerus daripada sebuah sanad dari orang yang kita temukan dalam sebuah kitab. Bahkan Imam Syuuti juga membolehkan itu, dan itu biasa di masa lalu. Jadi yang namanya sanad bisa tersambung, bukan hanya saya pernah berguru dan bertemu dengan Kiai Ubaidillah, tetapi ketika saya membaca bukunya Kiai Dr. Ubaidillah, itu saya bisa nyambung sanadnya. Itu namanya bil wijadah. Inilah yang terjadi dengan Ibnu Hajar dan Nasab Balawi yang ia catat dalam kitab sahabatnya. Jadi bukan berguru betul-betul berguru mondok di sana, bukan. Tidak pernah bertemu, tetapi membaca kitab Al-Juzul Latif yang ada sekitar 30-40 halaman itu. Jadi Al-Juzul Latif itu ada sekitar 30 halaman, hari ini dicetak bersama Diwanul Adni. Jadi ada Diwanul Adni, kalau kita cari kitabnya Al-Juzul Latif nggak bakal ketemu. Tapi kalau kita mencarinya di internet Diwanul Adni, nanti ada 400-an halaman, di belakangnya ada Al-Juzul Latif sekitar 40-an halaman. Disitulah kitab karya Abu Bakar Al-Idrus, di mana Ibnu Hajar itu mengambil kitabnya Abu Bakar Al-Idrus, dan seluruh silsilah sanadnya itu diambil oleh Ibnu Hajar. Itu diperbolehkan di dalam ranah ilmiah masa lalu, bahkan sampai sekarang berdasarkan hari ini kita menggunakan apa yang dikemukakan oleh Imam As-Suyuti, bahwa nasab atau bukan nasab, sanad itu akan menyambung bil wijadah dengan cara kita mengambil dari buku seorang imam. Jadi tidak perlu seperti Balawi yang ketika dia itu ingin mendapatkan ijazah dari Imam Al-Ghazali, kemudian dia harus pura-pura jadab, seperti Syihabuddin Ahmad dalam kitab An-Nurus Safir yang pernah dikemukakan dan dikomentari oleh Syekh Abdul Aziz Jazuli, menantu dari ulama besar dari Banten itu, bahwa seorang Syihabuddin Ahmad ketika dia ingin bertemu dengan Imam Al-Ghazali yang ada di abad ke-5 itu, yang sudah wafat, kemudian dia memanggil Imam Ghazali di abad 10, sehingga Imam Al-Ghazali datang ke kamarnya. Setelah sampai di kamarnya, kemudian Imam Ghazali itu diminta ijazah akan Ihya Ulumuddin dan kitab-kitabnya. Ini haluisme yang luar biasa. Haluisme yang luar biasa. Sedangkan di dalam tasawuf sendiri, yaqdzatan kita melihat Nabi Muhammad ini masih debatable. Apalagi sekelas ulama Imam Al-Ghazali yang kita bisa panggil Imam Ghazali itu jasad dan ruhnya, karena yaqdzatan itu jasad dan waruhan. Untuk kemudian kita mintai ijazah. Coba lihat dalam kitab Bahlawi An-Nurus Safir, bagaimana di abad 10 itu khurafat semacam itu dibangun dalam kitab-kitab Bahlawi. Dan kalau kita umpamanya membaca kitab Bahlawi, baik Al-Burqatul Musiqah, kemudian Al-Juz'ul Latif, kemudian kitab Ghurarul Baha'id Daw 960 Hijriah, Al-Masra'ul Rawi, kemudian Al-Manhajus Sawi, Syarhul Ainiyah, dan lain sebagainya, itu separuh dari apa yang ada di situ. Kalau tidak bicara